Many times in my life I have been down, and at times I just feel like I'm drowning. People see me and think that I'm so strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya astikoi, qobalani marotan uhra, Laila Putri Winarti. Qoblan zalika latansa al-ijabu wal istihra. Huna sofa ankulu nataizal muqabalati allati ajro'itaha ma'a mustasyari al-haji wal asasi ladhina adawal faridotal haji. Awalan sa'unnakisu nataizun muqabalati ma'a mustasari haji. Kanat walidatul hajjati indun mursyidatan lil haji wal umrati mundu ami alfina wa isnaini asyara. Wa bihasbi khibratihi fa innal lughatal arabiyyata muhimmah wa hiya sholatu fil haji wal umrah wa ma'a zalik fa inna lughatat tawassuli hunaka laysat bihadihil ammiyati wa wafqan lahu la yajibu ayyakuna mursyidul haji wal umrati qadirina ala tahadusi bil lughatil arabiyyati walakin yajibu ayyafhamul lughatal arabiyyah li'annat tawassula bil lughatil arabiyyati so'bun izalam yakus sahsulazi ya'isu bil lughatil arabiyyati wa yatahaddasul arabiyyata kulla yaum tariqatut tawassuli ma'al arabi hunaka hasba qawlihi hiya pistihdami mustalahatin yumkinu fahmuha al-arabu hunaka inda tawassuli yastahdimu ahyana lughatal inziliziyah wal ba'du yatahaddasul Indonesia. Watsanian saufa ankulu nata izal muqabalati allati ajrotaha ma'ala ashasil lazina adaw faridotal haji. Kanat walidatul hajjati ika hajjan sanata alfina wa tis'ata asyara. Indama qadara lil hajj lam yakun yastati'ut tahaddusa bil lughatil arabiyyah wa lam yakun yatahaddasu ila bil Indonesia li'annahu indama kana fil Indonesia lam yakun yu'allimu lughatal arabiyyata min qabla musyrifi lakin indama kana hunaka kana yafhamul qalila minal arabiyyah tariqatut tawassuli asna al haji takunu bi musahadatil musyrifina wadubbatil lazina hum min Indonesia wa yumkinu hum atahadusu bil lughatil arabiyyah al-hajju ala hadihil qawlihi tajribatun ghairu adiyah ra'ma annaha so'batun lakinnaha mazalat tatimmu bikulli syurur wa ya'mulu ayyatamakana yauman ma minal audati ilal zaziratil arabiyyati li'ada faridatil haji wal umrati marotan uhra. Hada kullu ma yumkinuni qawluhu. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Hajah Indun yang sebagai pembimbing haji dan umrah. Kalau Indun dan
Sudah, yang umroh aja, kalau haji mah enggak. Kalau umroh udah 9 kali saya. Udah lumayan. Iya. Yang pertama itu pertanyaannya tentang pentingkah bahasa Arab dalam ibadah haji atau umrah? Kalau bahasa Arab itu nggak penting. Kalau memang kata rukunnya kita umroh, seperti kita sholat ya gitu. Kita kalau mau umroh kan itu doanya itu penting. Kalau bahasa Arab ngomong sama dia mah nggak penting, nggak terlalu penting lah. Yang penting kita doanya mau umroh doanya apa, mau tawaf doanya apa gitu. Seperti kita mau ayo ibu sekarang kita menjalankan umroh, nawaitu al umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, semua ikut gitu. Udah ya kita niat umroh, terus tidak ketawa. Kita sekarang akan memulai untuk bertawaf 7 putaran yang afdol gitu. Sekarang di perbetulan kita Hajar Aswad mulai kita beristilam Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ayo ibu-ibu para jamaah kita bersama-sama putaran yang pertama Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Jadi kita semua bimbingan. Padahal di Solo juga ada bimbingan mutawif juga, tapi kan kita di sini harus punya lagi perbekalan kita. Jadi seolah-olah andaikan ada mutawif di sono, oh yang di Indonesia itu diajarin sambil saja Indonesia. Oh iya, Allahumma hazal baituka semuanya gitu. Itulah yang diajarin sama saya di Indonesia. Tapi alhamdulillah juga kalau kita pergi sana ada juga mutawifnya dari orang Lombok, orang Madura, baik-baik itu Neng. Ya itulah rukun-rukunnya itu. Terus yang kedua, apakah seorang pembimbing haji atau umrah harus menguasai atau bisa bahasa Arab dan mengapa? Enggak usah. Susah kan kita bahasa Arab itu susah. Kalau anak memang kalau enggak diam di sana atau seperti mukimin atau kita di sana aja seperti TKI, gampang di sana. Jadi kita apa ngomongnya sehari-hari gitu jadi apa kalau kita makan enggak. Kadang-kadang setahun sekali hajian, sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita umroh, susah gitunya. Kecuali kita di sana jadi TKI, jadi kita sehari-hari itu kan bahasa anak ngomongnya. Kalau sampai begini mah udah pulang udah aja yang banyak lagi itu bahasa enggak terlalu harus gitu lah kalau bahasa itu mah. Istilah main kita istilah kalau anda mau gitu, oh nggak mau gitu kan ini kan oh setuju gitu ya nggak apa-apa. Terus yang ketiga, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Arab misalnya yang tidak bisa bahasa Indonesia? Ya harus pakai istilah begitu. Wah kata dia boleh jadi itu guys, cuman boleh-bolehnya juga. Berapa ini harganya? Nah, mati. Ya udah aku juga nggak tahu. Enggak. Kalau di sana juga enggak harus gitu. Enggak. Yang penting itu sudah ada di situ. Kita yang perlu mah kita memang kita mau ngatain kewajiban kita umrah atau haji udah ada datang ke rumah. Dia menahui sama kita nahuian dia. Aja. Tapi walakum kita bilang. Nggak boleh di situ. Terus ada yang sono tori jangan kan kita sedikit sering bisa nih mengutin gitu itu ya itulah nggak usah kecuali bimbingan haji. Orang yang hajat itu kan di sana dia mah udah mukimin, jadi tahu ke bahasa apa kita juga ngomong Indonesia kalah bantah kenapa Indonesia kalam turun. Kalau turun itu semua, kalau kalam itu anjing. Goblok lu bilang anjing, dia mah aja dia. Lu yang anjing lu kata saya. Ngapain gua kata dia? Rata. Jangan ngomong lagi kata dia ngerti. Gitu Mbak. Kita kalau bilang begitu nggak maunya. Iya. Kalem enak aja lu gua disebut anjing. Lu babi bagong lu. Kurang ajar lu diam aja.
terakhir Bu, apakah orang Arab sendiri ada yang tidak bisa menggunakan bahasa Arab ketika berbicara atau berkomunikasi di Arab sana? Nggak bisa berkomunikasi di kita, bahasa kita sama-sama, kita sama dia nggak bisa, dia mau ngomong itu nggak bisa, maafi gitu-gitu aja. Paling juga dia kalau kita capek nih ya, wah lelah kamu ya, Sarip mau bilang Sarip. Oh kalau Sarip itu minum, kalau mau itu air, kalau jam-jam itu air jam-jam, minum air jam-jam. Oh aku ditawarin, oir. Ini ya apa? Dia itu senang kalau kita bisa ngomong gitu, kalau bisa menjawab gitu. Aja aku nanti Sarip, kasih minum sama dia. Buat. Ya, kalau buat itu kan bahasa Inggris ya. Iya. Buat juga ya, good Indonesia. Kalau pakai istilahnya kalau ngomong good Indonesia. Tertutup gitu aurat, jadi bagus katanya kata dia, bersih kan kita putih selalu. Kalau misalnya apa enggak itu hitam juga. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu Hajar dulu dari bimbing mana? Saya ganti-ganti cari pengalaman nih. Armina Reka di Artaksista, sekarang di Riflah. Itu di mana? Di situ tuh di Cipondo. Iyalah. Armina Reka itu di Juanda di Jakarta. Terus apa tuh asista di situ tuh di apa namanya, apa di mana tuh lah, di bandara tuh, di situ tuh di jalan ini jembatan di situ. Udah 9 kali ada yang ngasih tahu Baji sekarang mau kesini aja. Aku pengalaman coba sama aja, tinggal kedudukannya kita, ada jauh ada dekat, ada jauh ada dekat. Tapi kalau yang dekat cuman dari sini ke masjid aja, kita nggak ada pengalaman. Coba kalau agak kesalahannya, kita sebenarnya tuh kita di jalan sono, kita ngeliat dulu, kita ngeliat gedung-gedung pertokoan, ngeliat ini jalan tol begini enak kita, ya nggak setengah jam ini Pak, ini juga jalan juga. Kalau deket mas saya, udah deket aja udah 4 kali deket tuh di jam-jam, di tol jamnya, cuman masuk aja enggak ngeliat ngeliat anu. Kalau enggak agak jauh mas, setengah kilo juga enggak ada lah. Kalau di situ enak. Hajar sendiri itu dari umur berapa itu menjadi pembimbing haji? Udah tua lah. Saya juga dari umur 60-an kali ya. Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? 2012. Ya 2012 kita sudah menjadi pembimbing itu tuh. Kan kita bawa 17, sekali bawa 20. Itu kan dapat kita kalau dibimbing sama kita. Kalau udah pulang kan ya umrohnya, jangan lupa pada tidur. Mau apa lagi Nek? Taruh di situ sajadah, taruh di situ mau kena kacamata, sepatu, kaos kaki. Pagi-pagi jangan nyariin, ini mau berangkat. Ibu, ayo kita mau jalan ke Ubud. Aduh nanti kaos kaki gua belum ada. Susah kalau nggak ada pembimbing gitu kan kita. Kalau udah pembimbing gitu mah, wah nenek nanti marah-marah nih. Gitu. Kalau udah gitu mah, tungguin aku nggak bisa kamu taklid. Kan sudah itu, tinggal kampus juga gitu nggak mau takut katanya. Susah kalau orang kampus kamu mana? Makanya ibu masih berani dari 2012 ya, sampai kan kemarin 2 tahun nggak masuk. Iya. Begitu saya pulang di Madinah, udah COVID Terakhir. Alhamdulillah dia juga udah Tahun ini juga berangkat lagi. Kirain Neng apa namanya tuh kerja di ininya travel gitu, bukan? Masih kuliah? Masih kuliahnya ya. Di jurusan manajemen haji dan umroh. Enaknya kalau udah begitu mah. Kan cucu saya di situ di Rihlah. Kan Nek sebenarnya Neng berjalannya cari aja jamaah yang banyak. Nanti ada potongan di situ. Ya aku mah tempatnya pergi
di sininya juga kita jarah ya. Iya. Artinya mah aja yang gitu-gituan. Halo, sekarang kamu sudah sama saya di Indonesia kepada wali-wali ya sekarang para nabi-nabi di Mekah itu kita. Amin, amin terjemaah ada aja itu alhamdulillah. Ya barangkali udah hidayah dari Allah ya. Banyak orang yang banyak uangnya, yang banyak hartanya. Kalau nggak dikasih yang kasih hidayah, susah kasih Tuhan nih. Orang nggak punya seperti ibu ini nenek, tapi nya ada aja. Ada yang orang mau diangkat, kadang mau dibantu. Makanya saya kalau punya tahun mau berangkat nanti dulu di kita nih apa rukunnya, hukumnya bagaimana salat umroh bagaimana yang diharapkan selagi umroh bagaimana yang anu di sini 2 bulan itu ngajinya dulu. Nanti kamu kalau udah kesana kamu nggak tahu. Itu umroh itu syaratnya banyak gitu. Yang batalnya banyak. Kalau kita sudah niat nawa itu umroh wa ihram biha, niat saja berumroh itu untuk saya sendiri karena Allah. Udah nggak usah pakai wangi-wangian, apapun wedah, apapun sikat gigi, apapun minyak angin, nggak boleh. Itu membatalkan daripada kita. Kan kalau kasih tahu dari sini sekarang, tuh batal terus, nggak dapat itu. Itulah perjalanan umroh. Mungkin yang itu saja yang saya bisa dikenalkan sama jamaah-jamaah saya. Mudah-mudahan kalau sampai begitu juga manfaat untuk semua jamaah-jamaah saya juga kepada masyarakatnya. Yang terakhir nih Bu Aja, pesan-pesannya untuk para mahasiswa yang akan menjadi pembimbing gitu kelak. Iya, mudah-mudahan nanti juga kalau udah jadi pembimbing neng udah tiap tahun kali nganter ke sono. Atau cucu ibu aja barusan 6 tahun ke Turki sampai umroh. Ini juga ke Turki lagi. Ke sono udah pernah. Kalau ke Turki 12 jam. Haram 9 jam. Jadi Turki dulu tapi nggak bisa ngomong kita Turki. Wah. Mudah-mudahan Meneng juga ya yang sudah sekarang lagi belajar manfaat sampai kelak nanti bisa membimbing ibu-ibu jamaah-jamaah yang kerjaan di situ manajer itu. Mudah-mudahan anak-anak si anak-anak memang kita atur lagi nenek. Wah ini gesit orangnya. Ada si nenek itu sama sini terus siapa pun banyak silah. Makasih banyak. Mudah-mudahan itu berkenan. Segitu saja penyampaian saya. Kekurangan kelebihan saya minta dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Sekarang saya bersama dengan jamaah haji. Iya. Mohon Ibu. Saya namanya. Nama saya Ibu Haji Atika dari Tangerang. Kalau boleh tahu tahun berapa ya? 2019. Iya, bersama suaminya, bersama ibunya. Alhamdulillah bisa mengerjakan dia haji dengan makmur. Mohon maaf Ibu minta waktunya sebentar buat wawancara. Untuk yang pertama, ketika hendak berangkat haji, apakah punya modal berbahasa Arab? Alhamdulillah enggak, cuma bahasa Indonesia yang saya bisa. Tapi di sana mah ngerti ya. Bisa, alhamdulillah dengar orang sana ngerti lah sedikit-sedikit. Jadi sebelumnya itu belum punya Belum. belajar. Belum. Soalnya walaupun di yayasan nggak diajarin bahasa Arab, cuma bahasa Indonesia. Misalnya kita gabungnya ke orang Indonesia. Arab cuma petunjuk ini. Jadi kita ngerti lah kalau ditunjukin. Soalnya ada tokoh Indonesia misalnya. Gabung. Untuk bagaimana cara berkomunikasi ketika berada di Mekah atau Madinah selama pelaksanaan ibadah haji kemarin? Ada pembimbing. Alhamdulillah ada pembimbing yang komunikasi, kita cuma ngikutin Unjukin cara-cara disuruh. ini gitu. Kita nunjukin
itunya tergantung ketuanya gitu, kita ngikutin aja. Nanti besok kita mau Walaupun apa? kita mau kemana diunjukin di bagian kemana ketuanya ya gitu. Iya, kita tinggal ngikutin. mau ngebalang. Makanya kitanya ikutnya hajinya ikut apa namanya bersama itu nggak mandiri gitu. Jadi kita ikut yayasan. Kalau nggak Ada ikut kepala, yayasan, kepala yayasan. kita harus tahu. Kalau nggak yayasan mandiri kita cuma tahu sendiri-sendiri. Kalau yayasan mah Nggak kita tahu apa-apa kan sono mana? sama ketua yayasan. Sama ketua yayasan. Jadi bahasa apapun yang orang Arab bisa, yayasan yang pasti tahu. Itu cuma dari belakang ikutin gitu. Pengalaman apakah yang diperoleh setelah melaksanakan ibadah haji? Capek. Capek Senangnya walaupun kita capek nggak ngerasa inilah, masih pengen gitu kalau Allah mengizinkan, walaupun Memang kita juga. berapa capeknya tapi kita kalau Harus Allah fisik izinkan masih pengen Pengen lagi. Allah ngizinin, pengen sebenarnya nggak mau pulang, masih pengen di sana lantaran waktunya udah habis. Diusir. Cuman segitu udah 40 hari udah habis waktunya, Indonesia harus pulang. Tapi alhamdulillah, Pupuk bisa ngerjain, Alhamdulillah. belum waktu bisa ngerjain yang tidak lipat, terus ngebalang, jumroh, ulah usto akobah, bisa. Tawaf ibadah itu rukun-rukun yang begitu yang susah gitu. Haji mah kan kita segala apa dilakuin gitu ya. Kalau umroh kan cuman yang sunahnya aja. Kalau haji sih yang wajibnya. Lagian kan kalau wajar mah semua sedunia. Padahal Orang mah kita kita ganti. jalan segitu capeknya 10 kilo yang kita jalanin, emang beberapa orang semua ribuan orang pada jalan. Walaupun kaki sakit, Tapi kepala sakit, alhamdulillah sih. alhamdulillah nggak dirasain. Allah masih Allah kesehatan Ta'ala aja. Allah ngasih Antri kekuatan. air di Mina, ya Allah, antri air subhanallah. 3 hari kan ya, nggak buka-buka ini aurat nggak bisa Ihram, masih pakai ihram. ihram. Tapi tetap aja kita jalani. Nggak ada bau di badan, nggak ada bau keringat, nggak ada bau apa. Yang ada mah cuma wangi aja. Kayak gitu yang saya alamin. Walaupun kita nggak mandi 3 hari, pakai umroh, walaupun kita nggak makan istilahnya bareng-bareng, alhamdulillah senang aja gitu. Yang udah kita alamin. Waktu tidur mau masuk aja kenapa ada. Tidur kita ngadu kaki, di Mina ngadu kaki, kepala kemana, Tenda. ya tetap aja kita nikmatin, alhamdulillah. Walaupun segitu adanya kita tetap nggak kapok lah istilahnya, masih pengen lagi kalau Allah mengizinkan. Yang Kalau boleh tahu kemarin waktu berangkat haji itu Asykronia. Tengok. Dari Tiga Raksa, saya dari Tiga Raksa saya Pondok dari Gede. Tiga Raksa menuju Pondok Gede gitu, dari travel ke Asykronia, pimpinan Asykronia itu travelnya. Tapi itu ke kabupaten, bukannya kota Madia. Tapi alhamdulillah dapat kloter kedua. Jadi kalau pertama dari kota, kedua kabupaten. Alhamdulillah saya dapat kloter kedua dari kabupaten. pesan-kesannya Bu untuk para mahasiswa jurusan manajemen haji dan umrah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan mahasiswa ya ini supaya bisa berangkat haji, kalau misalnya yang Bisa umroh ya membimbing. alhamdulillah bisa Bisa membimbing membimbing. para jamaah haji dan umroh supaya rapi gitu ya, demi keselamatan semuanya. Itu kan yang membimbing semua itu anak-anak yang muda di sana. Kalau yang tua kan nggak bisa membimbing. Yang bimbing haji itu semua anak muda, ketua-ketuanya juga anak muda. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa ini bisa membimbing semua untuk ke depannya gitu. Kalau pergi haji sih sebenarnya mah harus yang muda-muda, seperti 20 ke atas kalau bisa mah, jangan apa yang 70 ke atas kalau bisa. Iya, soalnya kasihan ininya di sononya, soalnya benar-benar kita perlu melayani. kesehatan, Melayani. juga harusnya mah harus yang muda-muda. Seperti pramugari kan nggak ada yang ya
Masya Allah, itu pramugari emang tugasnya apa? Ngurusin kita, makan, minum, segala segala apa. Dia kan orang-orang jamaah kadang nggak bisa. Orang udah nenek-nenek apa nek? Alhamdulillah, Tipis. seperti Nggak bisa buka mahasiswa adin tuh. itu yang bisa Atau yang bisa kerja menolongi begitu kita jamaah yang udah tua-tua yang ngurusin di sana gitu. Seperti yang kita bawa dokter-dokter gitu ya, ke segala perawat, anak-anak muda semua, nggak ada yang tua, dari 20 ke atas lah. Bener, saya kita ngeriung. Dengan gitu mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa ini bisa meneruskan perjuangan seperti yang udah kami alamin. Amin. Terima kasih Bu waktunya. Iya, cuman segitu aja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam.